Bu Neng, belum tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Wakil Rektor 4 sekaligus PLT Dekan Sekolah Pascasarjana Profesor Dr. R. Widya Setiabudi Sumadata SSI SIPM TMH. Yang kami hormati Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Profesor Dr. Ira Irawati MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu Kaprodi yang hadir saat ini luring itu Profesor Seno dan juga Bapak Ibu yang hadir secara daring. Yang kami hormati Bapak Ibu manajer serta tenaga kependidikan di lingkungan Sekolah Pasajana yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Ibu mahasiswa baru Sekolah Pasajana yang hadir baik secara luring maupun daring. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya di pagi hari ini tepatnya tanggal 20 Agustus 2025 kita dapat berkumpul bersama di acara yang bahagia ini yaitu acara kuliah perdana Sekolah Pasajana. Dan tentu saja salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya serta seluruh umatnya sepanjang akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan juga Ibu yang berbahagia, kami sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada para mahasiswa baru Sekolah Pasajana baik jenjang magister maupun juga doktor. Baik, sebelum kita mulai acara di pagi hari ini, saya sampaikan terlebih dahulu susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Sekolah Pasajana, yang kedua yaitu perkenalan Kaprodi dan Tendik oleh Wakil Dekan. Lalu dilanjutkan dengan pemaparan materi yang tentu saja telah hadir juga di sini yaitu narasumber yaitu Bapak Aunur Rafiq MBA dan juga Dr. Diba Grace Aulia yang akan dipandu oleh moderator yaitu Salma Fauzia Kamila SAGR MM, dan tentu saja dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan juga diskusi bersama, lalu foto bersama dan juga penutupan dilanjutkan dengan sosialisasi program studi oleh Kaprodi masing-masing. Baik, Bapak dan juga Ibu hadirin berbahagia, kita akan mendengar sambutan dari PLT Dekan Sekolah Pasajana sekaligus Bapak Warek 4 yaitu Profesor Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata SSI SIP MTMH. Disilakan. Terima kasih Ibu Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan, Profesor Ira. Yang saya hormati para kaprodi, para manajer, Ibu Bapak, dosen, dan tentu saja para mahasiswa baru Sekolah Pascasarjana Universitas Pajajaran tahun akademik 2025-2026. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita memulai perkuliahan di tahun ajaran baru ini dengan menyelenggarakan kuliah bersama. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Neneng, saya juga ingin menyapa para narasumber kita pada pagi hari ini. Pertama, Ibu Dr. Diba Grace Aulia, beliau adalah Best Graduate of Biotechnology Doctoral Program. Jadi sebuah kebanggaan ya buat alumnus sekolah pasca sarjana. Kemudian ada Bapak Uun Ainur Rafiq MBA, beliau adalah Director of Government Affairs and Strategic Collaboration GRAB. Ini tentu beliau orang yang sangat aktif berinteraksi dalam konteks bisnis kekinian yang berbasis platform digital. Ibu Bapak, teman-teman para mahasiswa, Sekolah Pascasarjana merupakan salah satu eh, institusi setingkat dengan fakultas yang memiliki eh, kekhususan di mana program-program studinya mengembangkan ilmu yang bersifat lintas eh, disiplin, ya, transdisiplin. Oleh karena itu, pengembangan program studi dilakukan di tingkat sekolah tersendiri di sekolah pasca sarjana. Nah, tentu saja
eh, keilmuan yang dikembangkan juga harus bercorak transdisiplin sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Perkuliahan kali ini kita berharap dapat menandai semangat baru bagi para mahasiswa baru untuk melangsungkan perkuliahan dalam beberapa tahun ke depan. Bagi program doktoral, ibu bapak, teman-teman semua akan menempuh studi terjadwal kurang lebih 6 semester, 3 tahun. Program magister mungkin masih 4 semester begitu. Namun demikian, eh, di dalam dinamikanya bisa terjadi ibu bapak dapat menempuhnya dengan mungkin tepat waktu atau bahkan lebih cepat atau juga bahkan mungkin dapat melaluinya dengan penuh perjuangan, ada yang sampai berapa tahun begitu. Nah, jadi ibu bapak sekalian menempuh studi doktoral tentu tidak hanya sekedar mengandalkan kemampuan intelektual kita gitu. Walaupun ibu bapak teman-teman yang doktoral pernah menempuh pendidikan magister, tapi nanti pada saat menempuh pendidikan doktoral, kemandirian kita sebagai periset itu akan lebih kentara gitu ya. Jadi manajemen waktunya ini yang paling penting. Jadi bagaimana kunci keberhasilannya? Kunci keberhasilannya tentu saja adalah komunikasi yang baik dengan para promotor, para pengelola, ibu bapak kaprodi dan staf. Bagaimana merumuskan strategi menyelesaikan perkuliahan dengan baik sehingga tadi dapat menyelesaikan studi tepat waktu dan setelah itu dapat beraktivitas sesuai dengan basic ibu bapak dan teman-teman semua. Saya percaya Bu Wakil Dekan, para kaprodi, para manajer, insya Allah akan mensupport proses belajar ibu bapak sekalian, teman-teman, para mahasiswa. Oleh karena itu, yang terpenting juga adalah ya bergembira dalam mengarungi, menjalani masa perkuliahan. Jadi awali dengan sharing mungkin ya dari ini dipanggil ibu juga mungkin terlalu muda ya. Teh Diba nih ya, Pak Ibu Dokter Diba, juga tadi Kang Uun. Mudah-mudahan beliau akan sharing sesuatu yang dapat menginspirasi kita semua, terutama dalam mengisi hari-hari kita dalam menyelesaikan studi doktoral. Jadi sekali lagi selamat untuk mengikuti sesi kuliah perdana kali ini dan terima kasih kepada seluruh pengelola, wakil dekan, para kaprodi, para manajer dan seluruh staf yang telah mengawal dan menyelenggarakan kuliah perdana hari ini. Dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Erwin Diastabudi Dinata, SSI, SIPM, TMHAN yang telah menyampaikan sambutan. Baik Bapak dan juga Ibu, hadirin yang berbahagia untuk selanjutnya yaitu perkenalan Kaprodi dan juga teknik oleh Wakil Dekan kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Ira Irawati MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati PLT Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Pajajaran yang hari ini juga sekaligus menyambut Anda sebagai Wakil Rektor 4 Universitas Pajajarannya. Terima kasih Profesor Widya Setiabudi. Yang saya hormati para kaprodi yang hadir secara luring maupun daring hari ini, nanti saya perkenalkan. Saya Ira Irawati, Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana. Saya bertugas di SPS ini sudah tahun kelima ya. Jadi mungkin ini tahun terakhir juga. Jadi Anda masuk, saya mau keluar. Eh, Sebelumnya dekan yang bertugas di sini adalah Profesor Setiawan. Namun beliau saat ini ditugaskan oleh Menteri Kementerian Ristekdikti. Beliau menjadi PLT Sekjen Dikti ya, sehingga saat ini tugas-tugasnya ditangani oleh Prof. Widya ya. Saya pertama-tama mengucapkan selamat datang ya di kampus Sekolah Pascasarjana. Baru pertama ke sini?
Baru ya. Nah, alhamdulillah baru pertama. Jadi gimana? Senang nggak lihat ruang kuliahnya gitu? Senang ya? Banget ya. Nah, Anda belum lihat ke lantai 3. Nanti lantai 3 lebih senang lagi ya. Jadi alhamdulillah berkat upaya kita semua di Universitas Pajajaran ini, dukungan dari rektorat, dukungan dari para kaprodi dan para alumni khususnya, kita dapat menyediakan fasilitas em, belajar mengajar yang cukup representatif ya. Jadi bisa saya informasikan bahwa Sekolah Pascasarjana ini dulu didirikan awalnya itu didirikan tahun 1979 ya. Jadi sudah lama. Kemudian pada perjalanan menjadi Sekolah Pascasarjana itu dulu namanya program Pascasarjana ya. Jadi semua fakultas berkumpul di sini yang punya S2 dengan S3 ya. Nah, kemudian tahun 2013, nah itu mulai berubah bahwa yang ada di sini adalah hanya program studi yang interdisiplin atau transdisiplin ya. Jadi dosen-dosen yang berada di sini itu berasal dari fakultas masing-masing ya. Misalnya seperti saya dari FISIP, Prof. Seno dari pertanian ya, Bu Vijaya dari geologi itu. Jadi mungkin ini bukan base camp kita, karena base camp kita ada di fakultas masing-masing. Namun demikian di Sekolah Pascasarjana ini ada yang base campnya memang betul-betul origin Sekolah Pascasarjana. Nanti saya perkenalkan juga ya, itu namanya dosen high quality talent. Nah, kalau udah high quality berarti beneran pinter ya. Nah, ini Anda harus deket-deket nih sama dosen-dosen yang tiga ini ya. Nah, di Sekolah Pascasarjana ini adalah program studi yang multidisiplin atau transdisiplin tadi ya. Misalnya di sebelah saya ini ada Profesor Suseno Amin ya. Pak, mau perkenalkan diri dulu? Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih, Sofira. Itu sebagai Wandek Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pajajaran. Jadi ini satu-satunya setara fakultas yang ada di kota katanya. Kemudian banyak bertanya nih Pak Rudi di sini nanya di mana sih kampusnya? Masa sih nggak tahu kampus 4 ya cepat. Oh ya tahu. Jadi nanti jangan lupa keliling nih ya. Jadi selamat datang saya sebagai Kaprodi sejak tahun 2024 Februari. Alhamdulillah terakreditasi unggul dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa double degree dengan teman-teman di Eropa. Dan sekali lagi selamat datang, selamat mengisi kompetensi seperti tadi sampaikan Pak PLT Dekan, SPS, tepat waktu ya, tepat waktu studi dan silahkan mulai hari ini mengisi kompetensi yang diinginkan. Dan isi alma mater juga akan terbawa. Pikirkanlah individu sebaiknya, institusi akan terbawa dengan sendirinya. Saya kira itu, selamat datang sekali lagi dan selamat berjuang sampai tercapai cita-cita yang diharapkan. Terima kasih, Prof. Ira. Terima kasih Prof. Seno. Jadi Prof. Seno ini Ketua Program Studi Bioteknologi. Ada di sini yang hadir, Luring, Bioteknologi? Ini hampir semua. Mana angkat tangan? Angkat tangan? Oh, luar biasa ini ya, bioteknologi. Tapi bioteknologi emang kompak ya? Insya Allah. Baik, jadi ada dua program studi yang dipimpin oleh beliau ya, masternya dan doktor bioteknologi ya. Tadi kata pesan Prof. Seno, semangat dan jangan lama-lama sekolah di sini ya, meskipun fasilitasnya enak, jangan terlena ya. Kemudian masters ilmu lingkungan ya, ada nggak Pak Gilang? Pak Gilang hadir di Zoom nggak? Belum ada. Oke, mungkin nanti siangnya Anda akan bertemu itu Dr. Gilang ya, Gemilang Lara Utama ya. Nah, baik. Kemudian ada lagi Masters Sustainability Tourism. Nah, ini Dr. Evi ya. Silakan Dr. Evi memperkenalkan diri atau menyambut mahasiswanya, silakan. Terima kasih Bu Wadek yang sangat cantik ya. Segera kita datang ke sini. Gitu. Salam kenal, saya Evi Novianti. Saya adalah Ketua Program Studi Magister Pariwisata Berkelanjutan. Ada dua ya yang hadir. Ini ruangan saya di situ. Kalau mau noong. Kemudian tadi malam kita udah zooman juga ya. Masuk kan di Zoom itu?
kebetulan Ah, semalam Bu kita udah Zoom ya di ruang seperti apa sih pariwisata dan lain-lainnya. Jadi gercep ini, kaprodinya gercep ya. Jadi untuk ke depan, beberapa kali pertemuan ke depan lah, saya berharap semuanya bisa hadir secara luring untuk foto. Terima kasih Bu Ade. Terima kasih. Nah, Bu Dr. Evi ini sekaligus juga menjadi Ketua Program Studi Inovasi Regional, ya. Nah, tapi dalam kesehariannya dibantu oleh Dr. Enjat Munajat. Nah, ini Dr. Enjat ada di layar. Yang mana Pak Enjat? Silakan memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Adek, salam hormat Pak PLT Dekan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat datang di Sekolah Pasca Sarjana, khususnya di Inovasi Regional dengan konsentrasi data science dan bisnis analisis. Nanti kita akan bertemu lebih akrab lagi pukul 11 siang Bapak Ibu ya. Nanti kita akan diskusi tentang keprodian dan kita akan coba jelaskan tentang tahapan pendidikan di Magister Inovasi Regional. Terima kasih Bu Adek. Atur nuhun. Terima kasih. Nah, ini Pak Dokter Enjat ini ahlinya data science ya. Jadi nanti kalau mau nanya-nanya tentang big data dan lain-lain ke Dokter Enjat ya. Kemudian Master Sustainability Science ya. Bu Tuten ada di link Zoom? Belum ada ya. Baik, nanti mungkin akan bertemu siang ya. Kemudian, nah ini yang bungsu nih, program studi bungsu tapi kaprodinya senior. Prof. Wijaya. Nah ini hadir, silakan Prof. Terima kasih Bu Wadek, teman-teman Kaprodi, pengelola serta para mahasiswa. Jadi kalau dilihat bukan hanya Kaprodinya Bu yang senior, mahasiswanya juga senior-senior, mahasiswanya juga senior-senior. Jadi barangkali ada di sini, hadir di sini, tapi kalau di Zoom saya lihat banyak ya. Karena memang kami itu mahasiswanya kebanyakan yang sudah bekerja. Yang sudah bekerja kemudian ngambil lagi profesi insinyur. Kemudian proses pembelajarannya juga adalah high flag yang baru dicanangkan Unpad. Kita sudah mulai sebetulnya di SPS ya, Bu. Jadi mahasiswanya pertama kalau yang bisa hadir di kampus seperti ada di hari ini bisa hadir di kampus. Kalau yang tidak bisa hadir di kampus, kita selalu merekam. Kebetulan di ruang rekaman ya. Di sini ada studio rekaman, podcast. Jadi direkam dan rekamannya bisa dilihat. Maksud saya bisa diikuti secara online. Atau kalaupun karena tadi eh, sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, barangkali kalaupun tidak dapat hadir juga live pada waktunya, bisa melihat rekamannya. Jadi selalu ada rekamannya. Jadi saya kira juga bukan hanya prodi insinyur, prodi yang lain juga sudah demikian ya. Kemudian jadi untuk karena biasanya kami juga nah kebetulan juga pada hari ini Bu Ade kita kuliah itu hari Jumat dan Sabtu. Khususnya untuk apalagi untuk seminar, nah baru seminar biasanya hadir di kampus para mahasiswa. Itu barangkali hatur nuhun Bu Wadik saya kembalikan. Baik, terima kasih Prof. Wijaya. Nah, itu pengelola. Ditambah tadi yang saya sebutkan ada 3 orang dosen high quality talent ya. Yang hadir di sini ada Dr. Kevin ya. Pak Kevin ini diperkenalkan dulu, silakan. Barangkali ada calon-calon di sini yang dibidik oleh Pak Kevin. Calon apa ya? Pak Kevin ini masih lajang loh ya. Baik, terima kasih Bu Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Kevin Muhammad Lukman, dosen dari High Quality Talent di Sekolah Pasca Sarjana. Mungkin kalau tadi dibidik, saya tadi menangkapnya mungkin membidik publikasi, insya Allah ya. Di sini mungkin teman-teman tadi ya sudah disebutkan jangan lama-lama kuliah, tapi jangan lama-lama publikasi juga yang banyak gitu ya, insya Allah. Nah di sini kita mungkin bisa saling sharing bersama-sama untuk bisa lebih produktif. Hatur nuhun. Baik, terima kasih. Bu Dina dengan Bu Latifah hadir nggak ya? Ada di link Zoom kah? Oke, nanti kalau tidak ada, nanti pada waktu pelaksanaan kuliah ya. Jadi Anda nanti akan dibimbing oleh ketiga dosen HQT ini ya. Nah, oleh Pak Kevin,
Ibu Dr. Dina dan Ibu Dr. Latifah. Buat apa? Khususnya untuk publikasi ya. Jadi dari sekarang udah mikirin tuh ya publikasi. Karena mostly mahasiswa itu biasanya kalau kata orang Sunda nyantek ya. Jadi di akhir baru bikin publikasi. Akhirnya tugas akhirnya sudah selesai tapi publikasinya belum. Nah, jadi nunggu akhirnya apa? Harus bayar lagi gitu ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, Sekolah Pascasarjana ini sudah melakukan kolaborasi dengan berbagai universitas di luar negeri. Yang pertama adalah dengan MIE University. Jadi ada beberapa mahasiswa kita yang juga double degree di MIE University ya. Kalau Anda berminat nanti silakan hubungi kaprodinya masing-masing ya. Kemudian ada juga kolaborasi dengan University of Twente di Nederland ya. Jadi kalau ada yang mau ke Belanda, sekolahnya double degree di sana, silakan hubungi kaprodinya ya. Kemudian ada lagi di Kwansei Gakuin University ya. Nah, ini juga kita sudah lama bekerja sama dengan Kwansei untuk double degree ya. Kemudian juga ada sekarang kerjasama dengan Northeast China Forestry, kemudian juga dengan Malaysian Technological University dan tadi Prof. Seno sudah hasil ya, Belgia ya. Jadi silakan nanti hubungi kaprodinya masing-masing. Nah, itu mengenai kerjasama. Nah, di Unpad ini, di SPS ini ada tenaga-tenaga kependidikan atau disebutnya pegawai ya, pegawai yang tiap hari ada di sini untuk membantu Anda. Itu yang pertama adalah Ibu Neng Tresnawati, SIPMS MSI ya, betul ya Bu Neng ya? Ya, Nah, betul, silakan Bu. perkenalkan Bu Neng. Apa saja yang nanti akan dibantu oleh Bu Neng ya untuk Ya. mahasiswa ini? Baik, teman-teman, saya Anies Nawati. Saya selaku manajer sumber daya perencanaan informasi. Nanti mungkin teman-teman apabila misalnya perlu ruangan ya untuk kuliah ataupun mungkin ada kendala, misalnya Bu ini AC mati ataupun mungkin perlu hal-hal teknis ya, mohon diinfokan bisa koordinasi dengan saya, nanti koordinasi dengan teman-teman yang lain. Mungkin sarana prasarana mungkin seperti itu, teman-teman. Baik, terima kasih itu aja Bu. Ya, terima kasih. Jadi Bu Neng ini urusannya dari mulai genteng bocor, kursi rusak, meja dengdek, sampai ke WC mampet ya. Nah, silakan lapor ke Bu Neng ya. Bu Neng tiap hari ada di sini jam 8 sampai jam setengah 5 ya, Bu Neng ya. Nah, di bawahnya ada nih rombongannya Bu Neng yang akan siap membantu. Saya bisa jamin di sini tenaga kependidikannya atau pegawainya ini gercep dan balager ya. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau ada apa-apa silakan lapor ke Bu Neng, nanti akan ditindaklanjuti oleh rekan-rekan di bawahnya ya. Nah ini yang di ujung sana saya mau perkenalkan karena ini legendnya IT kita ya. Nah ini Pak Uju, doktor atau magister gelarnya Pak? Ya gitu ya. Ini Pak Uju ini yang menguasai studio. Jadi Ibu Bapak nanti kalau mau pakai studio untuk Anda bikin kegiatan, mau take video dan lain-lain, itu bisa hubungi Pak Uju. Ruangannya ada di ruangan sebelah sini. Oke, saya sekarang menjelaskan fasilitas yang ada di sini. Bapak Ibu tadi masuk ke lobi ya. Nah, di lobi itu gimana? Bersih nggak di lobi? Bersih. Jadi ini harus dipertahankan ya, bersih. Pas masuk ada lihat ini enggak eh, tempat sampah yang elektronik, waste bin ya? Ya, ada ya. Nah, jadi mulai sekarang tidak boleh membuang sampah selain di waste bin tadi. Jadi gimana caranya? Ya harus daftar untuk buang sampah di situ ya. Nah, di situ nanti ada QR code-nya dan Anda bisa nanti menjadi members Wise Bin. Kenapa sih Bu harus bikin? Karena ini programnya Unpad juga ya. Unpad ini sekarang sedang berusaha untuk mengelola sampah-sampah secara smart. Nah, Bu kalau nggak nemuin tempat sampah gimana? Sakuan ya. Jadi kita belajar kayak orang Jepang ya. Kalau nggak ada tempat sampah berarti tas kita jadi tempat sampah. Nah, di sini makanya jarang ditemukan tempat sampah kecuali di waste bin tadi, ya. Paham ya? Nah, segera sekarang daftar. Hari ini akan datang ya petugas waste binnya ya, Bu Neng ya. Nah, nanti ada petugas waste bin untuk melayani Anda menjadi members buat waste bin, ya. Gitu ya, paham ya. Kemudian
di situ ada lobby ya, lobby. Anda boleh makan, boleh minum, boleh belajar. Kebanyakan sih sebenarnya belajar ya, karena pada bekal ternyata. Nah, ke ujungnya sedikit di sebelah kanan itu ada ruangan khusus mahasiswa. Namanya em, co-working space. Sebenarnya buat dosen juga boleh. Ada co-working space. Mahasiswa boleh menggunakan itu, tapi tetap jaga kebersihan seperti tadi ya. Nah, sebelah kanan itu. Kemudian di sebelahnya ada ruangan functional room, Anda boleh pakai juga untuk diskusi, bikin tugas, dan lain-lain sama teman ya. Naik ke lantai 2 ini ya, ini lantai 2. Di sini ada satu ruangan dan ruang studio. Kemudian di sebelah ruangan saya ada di ujung, saya ujung kanan, ruang dekan ujung kiri ya, dan ruang Pak Manajer, Pak Enjat, manajer akademik. Nah, kalau Anda ada masalah tentang nilai, tentang dosen dan lain-lain, nanti ke Pak Doktor Enjat. Ruangannya ada di tengah-tengah dekan dan wakil dekan ya. Yang tadi Panjat, halo Panjat. Nah ini ya. Ini pasti mahasiswa banyak berhubungan dengan Pak Doktor Enjat nanti ya. Jadi dihafalin ini mukanya yang mana ya. Kalau mau ketemu janjian ya, karena tadi sekali lagi saya katakan dosen-dosen yang berada di sini sebetulnya adalah dosen yang berasal dari fakultas. Jadi tidak tiap hari ada di sini ya. Nah, kemudian naik di lantai 3. Nah, ini lantai 3 ini unik ya. Ada ruang kelasnya, ada ruang sidangnya, ada juga ruang yang disebut dengan learning resource atau LEROX ya. Itu sebenarnya apa? Perpustakaan tapi gaya baru ya. Biasanya kalau perpustakaan senyap ya. Nah, kalau di kita bukan senyap. Anda boleh di sana diskusi, boleh juga tiduran ya. Tidur beneran boleh nggak? Boleh. Bahkan Pak Dekan, Pak Prof Setiawan itu suka tidur di sana antara jam 12 sampai jam setengah 1. Boleh nggak goler? Boleh. Udah disediakan bantalnya? Udah disediakan ya. Nah kalau nggak mau tidur, pengen dipijit-pijit, di sebelahnya ada kursi pijit gratis. Kalau di rest area kan bayar. Nah di sini gratis ya. Boleh pijit-pijit di situ. Kalau mau olahraga, karena penat mikirin tesis, tugas-tugas yang numpuk, nah di sana ada mini gym. Kapan lagi ada mini gym di dalam kampus ya? Nah, mini gym Anda boleh nanti olahraga-olahraga di sana. Mau apa treadmill ada, angkat beban ada, beban kehidupan tanggung sendiri ya. Nah, kemudian di sana ada meja tanpa kursi itu buat apa? Nah, itu sengaja kita adakan supaya apa? Jangan terlalu banyak duduk ya. Jadi nanti kalau bikin tugas, bikin tesis disertasi kan biasanya duduk ya, pegel. Nah, itu sekali-sekali ngerjain tesisnya, ngerjain tugasnya itu sambil berdiri. Di sana ada meja yang bisa dipakai kerja dan sambil berdiri. Mau naik sambil naik sepeda bikin tugas bisa nggak? Bisa, ada di lantai 3 ya. Jadi ada sepeda tapi di depannya ada meja buat laptopnya. Seru kan? Seru. Jadi harus dicobain ya. Jadi hari ini mencoba semua fasilitas yang ada di SPS ya. Nah, saya kira demikian itu perkenalan dan sekilas review mengenai kampus Sekolah Pasca Sarjana. Mudah-mudahan Anda semangat ya. Semangat kuliah di sini. Ingat kata saya pesannya apa tadi? Tidak boleh lama-lama ada di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Ya, baik, terima kasih Profesor Dr. Ira Irawati MSI selaku Wakil Dekan Sekolah Pasarjana yang telah tadi memperkenalkan Bapak Ibu Kapolri dan juga Tendik. Dan tentu saja untuk selanjutnya kita langsung ke sesi inti yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber yang tentu saja moderator kita pada pagi hari ini. Langsung saja Ibu Salma Fauzia Kamila SAGR MM disilahkan untuk memandu acara sesi paparan dan juga diskusi. Ya. Terima kasih Bu Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Salma Fauzia Kamila yang bertugas sebagai moderator di acara kuliah Perdana Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran 2025 ini. Nah, hari ini kita beruntung sekali nih rekan-rekan karena kita akan mendapatkan wawasannya yang sangat berharga dari narasumber-narasumber yang hebat kita pada hari ini dengan dua topik yang relevan dengan kita gitu ya. Yang pertama itu ada nanti Connecting Million Dreams with teknologi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Uun Ainur Raufik MBA.
Dan juga topik yang kedua adalah mahasiswa pasca sarjana masa kini, produktif, progresif, dan purposeful yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Diba Grace Aulia. Nah, saya harap Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa sekalian bisa mengikuti sesi ini dengan penuh semangat karena akan banyak insight menarik yang bisa kita ambil. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu Bapak Uun Ainur Rafiq, MBA. Nah, sebelum beliau memaparkan materinya, izinkan saya untuk membacakan profil singkatnya beliau terlebih dahulu. Bentar ya. Mungkin saya bacakan aja ya profil singkat beliau. Jadi Bapak Uun Ainur Rafiq ini selaku Director of Government Affairs and Strategic Collaboration di Grab, yang fokus pekerjaannya itu adalah memberdayakan jutaan wirausaha mikroteknologi yang bekerja sama dengan pemerintah, mitra, dan investor. Nah, Bapak Uun ini juga sudah memiliki banyak pengalaman global ya, karena sudah pernah tinggal, studi, dan bekerja di Amerika Serikat, Inggris, dan Asia Tenggara. Nah, bidang keahlian beliau ini antara lain ada di kebijakan publik, terus juga di corporate strategy, green mobility, ESG, technology for good, dan AI innovation. Nah, selain bekerja di Grab juga, Bapak Uun ini aktif di berbagai aktivitas seperti dosen tamu gitu ya di universitas-universitas, terus juga membimbing startup bersama MIT dan literasi digital dan pemberdayaan anak muda, serta juga menjadi kontributor ahli gitu ya untuk Kementerian Polisi dan Akademi Militer. Nah, Bapak Uun ini juga yang akan membawakan materi bertema Connecting Millions Dream with Technology. Nah, kepada Bapak Uun kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Salma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PLT Dekan Sekolah Pasca Sarjana Prof. Widya Setiabudi, Ibu Wakil Dekan Sekolah Pasca Sarjana Prof. Ira Irawati, para Ketua Prodi di lingkungan Sekolah Pasca Sarjana yang terhormat, Ibu Salma sebagai moderator, Dr. Enjat yang sebelumnya pernah ketemu di forum akademisi bersama, dan terima kasih atas undangannya. Dan tentunya yang kami banggakan adalah mahasiswa, doktor, dan juga magister di lingkungan sekolah pasca sarjana Unpad yang berbahagia pada pagi hari ini. Selamat memulai sekolah pasca sarjana gitu. Saya setiap berdiskusi dengan akademisi di kampus gitu rasanya berbinar-binar Bapak Ibu gitu, karena ini adalah pemikir-pemikir bangsa yang nantinya akan banyak mengkontribusikan keilmuan dari berbagai latar belakang ya, dan berbagai pendalaman. Mungkin saya akan share materi singkat gitu berdasarkan brief yang disampaikan oleh Pak Dr. Enjat. Kami coba sesuaikan temanya pada pagi hari ini karena pagi-pagi banget. Kita coba cari yang agak semangat gitu. Topiknya tentang Connecting Million of Dream atau menghubungkan jutaan mimpi gitu. Tapi pakai teknologi gitu. Em, Basically di sini saya akan cerita singkat mungkin sekitar 20 sampai 30 menit tentang bagaimana teknologi itu empower Indonesian for their everyday journey toward the dream that they aspire to be gitu. Dan sehari-hari yang kami lakukan di Grab itu uh, living up this purpose. Again, selamat pagi para pemimpin bangsa, para pemikir, para kontributor untuk bangsa. Dalam kapasitas Bapak Ibu semuanya, senang berjumpa dan berkenalan pada pagi hari ini. Semoga ini jadi awal perkenalan yang nanti menyambung ke banyak kolaborasi baik ke depan. Sedikit perkenalan gitu. Tadi sudah disampaikan sama Ibu Salma, saya amanah utamanya saat ini adalah di Grab mengampu hubungan pemerintah dan juga strategi collaboration. Di pemerintahan juga sempat belajar terakhir di Lemhanas tahun 2024. Lalu sering juga bertukar pikiran dengan berbagai institusi di Kemensetnek, Kemendagri, Kemenkes, TNI, Polri, dan juga banyak institusi di level pusat maupun di daerah.
semangatnya terus belajar gitu. Termasuk juga belajar dari Bapak Ibu di Unpad dan berbagai kampus lainnya. Di luar pekerjaan saya juga bersama istri. Ini kreditnya lebih banyak ke istri saya gitu karena kami mengampu homeschooling gitu dari akibat pandemi waktu itu ke trigger gitu. Gimana kalau kita eksperimen sekolahnya dari rumah aja tapi bisa kemana-mana nih jalan-jalannya bareng sama anak-anak gitu, diekspos ke banyak hal gitu. Jadi itu sedikit perkenalan singkat gitu. Nah, masuk ke topik ya tentang Connecting Million of Dream gitu. Kenapa kita pilih topik ini di pagi hari yang bersejarah buat Bapak Ibu semuanya gitu. Tentunya memulai awal yang baik di Sekolah Pascasarjana. Tentunya Bapak Ibu semuanya tuh punya purpose yang kuat gitu. Kenapa mengambil langkah tersebut? Nah, merefleksikan terhadap momen ini, kami juga menilik kembali sebenarnya purpose kami itu apa gitu di Grab itu, kenapa kami ada. Eh, Kalau dilihat apa sih basically yang dilakukan oleh Grab, core core service-nya itu apa? Core service-nya adalah transportasi, yang pada hakikatnya adalah menghubungkan antara titik A dan titik B. Dari Unpad mau ke stasiun Wush misalnya gitu. Titik A ke titik B gitu. Kalau kita melihat lebih dalam gitu dan kami yang bekerja di Grab ini juga sehari-hari eh, sebagai pengguna juga dan banyak berinteraksi dengan para mitra pengemudi, banyak berinteraksi dengan merchant. Ternyata di balik mobilitas mereka antara titik A ke titik B itu ada tujuan yang ingin dicapai gitu. Em, ada pengemudi yang bercerita kepada kami bahwa tujuannya itu adalah ngumpulin dana untuk renovasi rumahnya. Ada ibu-ibu yang pakai kendaraan Grab untuk nganterin anaknya ke sekolah gitu. Ada juga mahasiswa yang pakai Grab itu untuk interview kerja pertamanya. Jadi kami melihat, oh ini tidak hanya tentang jarak geografis, tapi ini adalah jarak antara aku dan mimpiku gitu. Antara apa yang mereka cita-citakan gitu. Jadi ini yang membuat kami bangun pagi tiap hari itu rasanya beda, Bapak Ibu gitu. Jadi ah saya mau kerja lah gitu kan gitu. Tapi beda ini rasanya. Saya tuh mau menghubungkan mimpi jutaan manusia yang terjadi melalui teknologi, melalui keterhubungan teknologi. Jadi itu yang memberi energi yang berbeda uh, tentang apa yang sehari-hari kita lakukan dan kita upayakan. Jadi semoga sesi ini pun juga menjadi membantu Bapak Ibu untuk uh, terhubung ya dengan kita dan semoga nanti ingat next time thinking about Grab, antara aku dan mimpiku ada Grab. Nah, sedikit tentang masuk kita ke teknologi ya. Gitu. Refleksi kita tuh sekarang lagi di inflection point dan nanti saya akan jelaskan dalam konteks past, present, and future. Gitu. Kenapa kita lagi ada di inflection point? In the past, ada beberapa inflection point yang terjadi. Yang pertama, kalau kita ingat bahwa dulu dunia awal teknologi kalau terkait mobility itu mengenal teknologi roda gitu. Sebelum roda ditemukan gitu, banyak hal itu dilakukan dengan cara dipanggul gitu, memindahkan barang gitu, dipanggul banyak sekali energi fisik yang dibutuhkan. Akhirnya daya jangkau manusia itu juga sangat terbatas. Tapi begitu ada teknologi roda, maka itu banyak membuka peluang yang sebelumnya tidak terjangkau. Misalnya untuk menuju satu dari provinsi ke provinsi lain itu membutuhkan waktu dan tenaga yang besar sebelumnya dengan tanpa bantuan roda, tapi begitu ada roda banyak hal yang bisa dilakukan. Barang-barang yang berat itu bisa dipindahkan dengan adanya roda dengan energi yang lebih efisien. Jadi penemuan teknologi roda ketika itu membuat humanity eh, melompat gitu dari apa yang bisa dilakukan sebelumnya ke hal-hal berikutnya yang lebih advance.
Lalu kita lihat juga ada lompatan humanity ketika ditemukannya mesin uap gitu. Sebelum ada mesin uap, roda itu digerakkan dengan tenaga manusia ataupun hewan gitu, didorong. Tapi ketika ada mesin uap, ada mesin, orangnya tinggal naik aja gitu. Mesinnya yang akan menggerakkan roda tersebut dan menggunakan bahan bakar dan sebagainya. Jadi daya jangkaunya yang tadinya perluas dan oleh teknologi roda sekarang menjangkau jauh lebih jauh lagi dengan teknologi mesin uap. Jadi setiap ada inovasi teknologi tertentu itu membawa humanity ke uh, next level of advancement. Nah, itu kita refleksi teknologi yang ini. Kita bacanya itu di buku sejarah gitu. Kita mungkin nggak ngalamin banget waktu itu kayak gimana ya ketika ada inflection roda itu ditemukan, ketika mesin uap itu ditemukan. Tapi hari ini kita juga ada di inflection. Mungkin sejak beberapa tahun yang lalu teknologi World Wide Web itu banyak digunakan sehingga orang itu bisa terhubung regardless jaraknya gitu. Bahkan kita ke berbagai belahan dunia itu sudah bisa terhubung dengan yang namanya internet. Bahkan sekarang dengan adanya smartphone jadi lebih mudah lagi gitu. Nah, jadi yang tadinya jarak fisik itu bisa menjadi hambatan yang signifikan untuk orang berkomunikasi, berdagang, belajar, dan sebagainya, tapi kali ini dengan adanya internet kita terhubung gitu. Bahkan sesi kita pagi ini pun terhubung nih dari banyak lokasi geografis. Ada yang langsung di kampus, ada yang dari kantor masing-masing atau rumah masing-masing tetap terhubung gitu. Karena adanya teknologi yang kita alamin saat ini. Jadi ini another inflection point in technology that empower humankind. Nah, eh sharing sedikit tentang pengalaman kami, apa yang kami lakukan di inflection yang saat ini gitu, di mana teknologi digital, ekosistem digital tumbuh begitu subur dan membantu banyak manusia. Peran Grab di sini sebagai platform digital dan komitmen kami untuk Grab for Good itu sebagai katalisator simbiosis ekonomi masyarakat. Bagaimana pertemuan hubungan antar manusia itu bisa lebih cepat, kegiatan ekonomi juga jadi lebih tanpa batas gitu. Itu yang kita lakukan melalui platform digital yang ada di Grab saat ini. Nah, simbiosis ekonomi seperti apa sih yang dimungkinkan dengan teknologi ini? Em, Kami sebagai perusahaan aplikasi itu fasilitator atau katalisator tadi ya gitu di slide sebelumnya. Katalisator atas apa gitu. Di sebelah kanan ini ada pelanggan. Pelanggan itu membutuhkan banyak hal gitu. Membutuhkan mungkin seperti Bapak Ibu membutuhkan jasa transportasi, membutuhkan jasa food delivery, membutuhkan jasa banking misalnya. Itu melakukan pemesanan melalui aplikasi. Nah, lalu ini di-feed kemana gitu? Ke mitra pengemudi gitu. Memberikan kesempatan kerja yang lebih banyak. Lalu mitra pengemudi melakukan servisnya berupa jasa transportasi atau pengantaran kepada pemesanan dan juga jasa transportasi dan pengantaran kepada mitra penjual ataupun UMKM gitu. Yang dalam banyak diskusi strategis kita lihat UMKM ini soko gurunya bangsa Indonesia gitu. Mayoritas lapangan kerja di Indonesia itu berangkat dari UMKM. Nah, hubungan yang terjadi ini menjadi simbiosis mutualisme ekonomi yang berdampak pada banyak hal gitu. Pelanggannya mendapatkan keamanan, keluarga yang terjamin gitu. Ketika pesan, semua pengemudi itu sudah diverifikasi. Wah, verifikasi wajah, verifikasi kendaraan, ada dokumen SKCK dari kepolisian, ada track record, rating dari pengguna-pengguna sebelumnya. Lalu pengemudi mendapatkan apa gitu? Mendapatkan tadi kesempatan berpenghasilan sehingga kebutuhan keluarganya itu terpenuhi. Lalu mitra UMKM dapat apa gitu? Dapat tambahan kapasitas produksi yang tadinya pelanggannya itu berbasis offline saja, sekarang ditambahkan offline dan online. Dan adanya online itu omsetnya jadi lebih tinggi sehingga
sebagai pengusaha bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi. Nah, ini yang menjadi lompatan berikutnya ketika teknologi hadir. Nah, sekarang dalam perjalanan menjembatani banyak mimpi itu, layanan Grab udah ada apa aja gitu. Mungkin yang paling familiar buat Bapak Ibu adalah mobilitas dan delivery ya gitu. Ada GrabCar. Saat ini kita juga bekerja sama dengan pemerintah mendukung transisi energi hijau melalui Grab Elektrik. Di seluruh Indonesia saat ini sudah ada 11.000 lebih kendaraan listrik berbasis motor maupun mobil yang kita eh, operasikan untuk melayani masyarakat. Terus ada juga Grabbike, Grabbike-nya pun ada macam-macam Bapak Ibu. Kalau nanti buka di aplikasi ada yang Grabbike XL, terus Grabbike reguler, ada yang hemat untuk komuter gitu, yang memastikan bahwa ini tetap terjangkau. Terus ada juga GrabFood, ada Grab Express untuk layanan pengiriman paket, baik roda 2 maupun roda 4. Ini banyak juga dipakai untuk di pemerintahan untuk pelayanan Dukcapil gitu, pengantaran dokumen. Jadi masyarakat daftar tinggal verifikasi, nanti ketika udah siap dokumennya bisa diantar ke rumah. Nah, ada lagi financial services gitu. Jadi ada pembayaran digital melalui OVO, ada jasa finansial melalui Superbank, OVO Finansial dan juga Bareksa. Ada juga GrabMart Bapak Ibu, GrabMart atau Grab Just Tip gitu. Kalau GrabMart itu banyak produknya dari toko kelontong, dari hypermart dan pasar gitu. Bahkan banyak pasar pasar tradisional yang sudah terdigitalisasi gitu, dari para penjual itu upload sayuran segar dari pasar, nanti yang beli adalah warga-warga di sekitar pasar yang mungkin nggak sempat ke pasar, misalnya ibu-ibu profesional yang bekerja butuh belanja gini untuk masak di rumah gitu, udah bisa lewat GrabMart. Ada juga Grab Just Tip gitu. Kalau Grab Just Tip itu untuk barang-barang yang belum ada di aplikasi Grab, belum di listing itemnya, tapi kita udah tahu nih penjualnya gitu. Saya boleh nggak titipin beli di warung ini gitu. Warungnya sih belum online, tapi kita udah tahu barangnya apa gitu. Nanti rekan-rekan pengemudi bisa membantu Bapak Ibu untuk membelikan gitu. Terus ada juga Grab Health gitu. Grab Health itu konsultasi dengan dokter tanpa harus ke rumah sakit. Jadi untuk ketika pandemi ini booming banget gitu. Kapasitas rumah sakit cukup penuh gitu. Nah, jadi untuk warga masyarakat yang sakitnya relatif lebih ringan dan tidak perlu bertemu langsung dengan dokter, bisa lewat ini. Jadi dokternya yang di rumah sakit juga lebih tenang karena kapasitas ke rumah sakitnya nggak overcrowd, masyarakat tetap terlayani dan obatnya langsung dideliver ke rumah gitu. Yang terakhir adalah Grab Kios. Ini jutaan agent di 500 kota di Indonesia yang melayani pembayaran listrik, pulsa, dan berbagai produk-produk digital lainnya. Nah, ini dari 10 tahun Grab ada di Indonesia, tadinya mobility, dengan semangat menjembatani mimpi pakai teknologi, branch out ke banyak services ini. Nah, itu adalah teknologi yang presence gitu. Nah, the future is already here gitu. Future adalah text accelerated world gitu. Kalau tadi dari roda mesin uap makin cepat, internet makin cepat, jarak makin blur. Nah, ini kita sekarang lagi di inflection berikutnya gitu. Kita beruntung sekali menjadi generasi yang melewati momen-momen besar gitu dalam penemuan teknologi, yaitu artificial intelligence dan juga robotics. Nah, Mei lalu kami sempat belajar lagi gitu kan, belajar di Silicon Valley termasuk juga ke Stanford. Ternyata banyak sekali inovasi teknologi berbasis AI dan robotik yang udah berjalan gitu. Eh, yang di sebelah kanan ini yang wajah ini saya waktu itu mau check-in hotel gitu, lagi di New York malam-malam mau check-in hotel, ternyata di sana tuh nggak ada receptionnya yang human base gitu. Ternyata check-in hotel itu ngomongnya tuh udah sama virtual assistant gitu.
Nah, ketika ngobrol sama virtual assistant, nanti kita verify kode bookingnya berapa dan sebagainya, baru pintunya otomatis kebuka gitu. Pintunya otomatis kebuka, dikasih PIN untuk masuk ke kamarnya gitu. Dan untuk ukuran New York waktu itu ini experience yang unik ya gitu. Tapi ketika kita coba, jadi harga hotelnya itu begitu terjangkau gitu. Harganya eh, setengah atau sepertiga malah gitu kan dari hotel-hotel yang lain gitu. Mungkin karena mereka bisa melakukan banyak efisiensi ya gitu. Jadi secara security mereka otomasi, secara greeter mereka pakai ini. Tapi saya waktu itu juga ada kendala ketika ngobrol sama virtual assistants, langsung ada human yang jump in gitu. Jadi ternyata mereka layer satunya pakai virtual assistant, tapi ketika kelihatan, oh kayaknya ini pelanggannya ada isu nih gitu, tetap ada human in the loop gitu. Tetap ada manusia yang akhirnya bisa oversee dan bisa take over ketika ada isu. Nah, di gambar yang ketiga ini kami cobain Waymo gitu. Waymo itu autonomous vehicle dari anak company-nya Alphabet ya. Jadi saya ngebayanginnya autonomous vehicle itu pasti hanya bisa di lokasi uji coba tertentu atau em, daerah yang highly control lah gitu. Transportasinya itu rapi gitu. Tapi ini di jalanan San Francisco di mana itu tuh naik turun mirip kayak Bandung ya, hilly gitu. Naik turun terus juga mobilnya tuh padat gitu. Banyak yang padat gitu. Terus banyak juga yang selip-selipan gitu di jalan. Nah, ternyata gitu. Ketika nyobain Waymo, mobilnya nggak pelan-pelan amat Bapak Ibu gitu. Ternyata lumayan juga gitu karena sensornya udah pakai LiDAR gitu. Terus juga udah bisa memprediksi kecepatan mobil yang datang dari arah tertentu sehingga saya ngerasain mirip on par lah dengan human driver gitu. Bahkan dalam beberapa kondisi tertentu gitu. Itu ketika di lampu merah Bapak Ibu ketika nunggu ini lampunya udah hijau mobilnya belum jalan gitu. Nah, waktu itu saya mikir, loh, ini lampu hijau kok mobilnya belum jalan gitu. Nah, ternyata di samping itu ketika mobilnya mau belok kanan, itu tuh ada nenek-nenek yang masih menyeberang gitu, belum selesai nyebrangnya. Nah, justru saya yang human nggak lihat ada itu gitu, fokus ke lampunya, tapi kendaraan ini karena sensornya 360 udah bisa melihat hal yang seperti itu. Jadi kita lihat, oh ini deket banget nih kalau kayak gini. Karena autonomous vehicle udah bisa beroperasi blend in di jalan umum gitu bareng sama human driver. Dan yang terakhir ini bukan di US gitu, tapi di kantor gitu di Jakarta ternyata di lantai bawah itu yang ngepel udah dibantuin pakai robot gitu. Jadi ini robot kecil yang tiap pagi nyapa kita gitu karena dia lagi ngepel di lantai bawah gitu di building tempat kantor kami berada. Jadi ini ada inflection point berikutnya. AI dan robot sudah bersama kita, artinya hal-hal yang manual, yang rutin yang dikerjakan manusia akan mulai dibantu oleh teknologi sehingga manusia bisa venturing ke hal-hal berikutnya. Mungkin ada banyak yang merasa bahwa AI itu negatif, bisa menggantikan, bisa menimbulkan banyak lapangan kerja yang em, hilang gitu. Tapi setiap ada inflection of teknologi, itu human always prevail. Dan justru mereka menemukan misi-misi baru yang sebelumnya tidak sempat dilakukan karena kita harus mengerjakan hal-hal yang rutin. Nah, dalam satu buku tuh Kei Fu Lee dan Cheng Kui Fan di AI 2041 itu cerita bahwa salah satu di closure-nya itu very optimistic gitu. Di mana bayangkan teknologi di mana AI dan robotik itu melakukan banyak rutinitas kita. Kita tuh bisa venturing ke banyak hal yang belum kita dalemin. Bayangkan hari ini berapa banyak orang yang meneliti dalamnya lautan, luasnya angkasa, atau bahkan meneliti dalamnya tubuh kita sendiri gitu, yang seperti universe kalau dilihat dari sudut pandang mikroskopik gitu. Nah, mungkin ketika orang banyak terbebaskan dari rutinitas gitu, dan pendidikan juga nanti menyambut dengan
revolusi teknologi ini dengan eh, panduan gitu, dengan komunitas-komunitas berpikir yang advance gitu, maka ini akan menjadi tools gitu yang memerdekakan manusia dari rutinitas sehingga bisa mengeksplorasi hal-hal yang jauh lebih advance yang humanity sebelumnya pernah capai atau pernah jejaki gitu ya. Nah, ini yang kita lihat gitu. Di inflection ini kalau di Grab ngapain gitu. Kalau di Grab tentunya di tengah adanya AI and robotic inflection, apa yang kita lakukan gitu. Tentunya inovasi banyak sekali gitu. Kita lakukan berbulan-bulan AI intensive training untuk tim internal dan juga banyak partnership dengan Center of Excellence di berbagai belahan dunia. Tapi prinsipal ini yang kita pegang gitu. Dan ini prinsipalnya pretty much align dengan beberapa prinsipal yang sudah ada di dunia maupun juga yang disusun oleh Komdigi di Indonesia. Yang pertama adalah promote benefit to society gitu. Jadi bagaimana AI yang digunakan itu memberikan manfaat nyata gitu. Sebagai contohnya Bapak Ibu yang kita lakukan ke para merchant gitu, ke teknologi untuk membantu merchant. Itu merchant kami itu banyak yang UMKM yang masih belum terlalu savvy tentang pengelolaan keuangan. Nah, kadang tuh problemnya gini, uang bisnis kecampur sama uang pribadi. Jadi ketika misalnya anak mau sekolah atau ada hajatan atau ada yang sakit, kadang-kadang uang modalnya itu kepake gitu. Nah, ketika uang modalnya kepake, misalnya 1 juta gitu ya, berkurang, bingung, ini gimana ya? Saya mau belanjanya kurang uangnya, jadi tutup aja dulu deh restorannya gitu. Nah, tapi ketika tutup itu, akhirnya pelanggan, waduh, kok kemarin buka sekarang tutup gitu. Ketidakkonsistenan itu berdampak negatif terhadap bisnis gitu. Nah, padahal kalau dia ketemu ke account manager kita gitu yang bisa memberikan analisa bisnis, itu bisa dianalisa bareng. Misalnya Bapak Ibu, misalnya modalnya kurang ya, 30%-nya lagi dipakai gitu. Sisa 70%. Kita lihat menunya yuk gitu kan. Dari menu yang paling laris itu ternyata dari 10 menu top 3 ini nih yang laris banget gitu. Jadi instead of nutup tokonya semuanya, kita bisa loh nutup 7 menu yang kurang laku, tapi 3 top menunya tetap jualan gitu. Sehingga ada continuity. Oh iya. Nah, dari situ kan modalnya nggak perlu penuh, tapi bisnisnya tetap jalan gitu. Nah, ini bisa kita lakukan dengan AM, tapi jumlah AM kita tuh sangat terbatas. Yang kita lakukan adalah bagaimana untuk melayani jutaan mitra merchant, akhirnya setiap merchant itu jadi punya personal AI assistance gitu, yang nanti akan kita roll out di Grab Merchant App namanya gitu. Jadi bisa membantu business owner analisa bisnisnya dan bisa tanya gitu. Seperti konsultan gitu. 24 jam bisa ditanyain bagaimana performa bisnis saya, apa yang kurang, dia bisa analisis tuh. Oh, menu yang ini fotonya belum lengkap gitu. Coba dilengkapin. Oh, yang ini banyak orang ngeklik tapi nggak jadi pesen gitu. Mungkin coba di adjust deh namanya atau harganya atau apanya gitu. Atau sebenarnya di area ini ada banyak permintaan tentang nasi goreng menu apa gitu. Tapi belum banyak yang jualan gitu. Nah, itu bisa kasih advice nanti. Tentu itu satu. Jadi promote benefit to society, terus juga fairness and inclusion, human centricity, accountability dan banyak hal lagi prinsip-prinsip AI yang kita jaga gitu. Eh, Ketika yang menjadi guardrail ketika kita menavigasi inflection of teknologi saat ini. Nah, mendekati closing, saya menawarkan sebuah refleksi gitu. Bayangin kita nanti ditanya cucu kita nanti ketika kita uh, udah lanjut usia ya, kakek nenek kan pernah ngelewatin inflection point gitu, lentingan sejarah karena teknologi. Waktu itu perannya seperti apa gitu. Kita ngambil peran seperti apa. Tentunya banyak ahli-ahli di Unpad gitu yang banyak berkontribusi. Nah, ini refleksi bersama kita nih. Bagaimana kita eh, sebagai pelaku sejarah mengoptimalkan peran dan kontribusi kita.
Untuk apa gitu? Echoing to judul diskusi kita pagi ini adalah menjembatani mimpi jutaan usahawan mikro di seluruh Nusantara. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan waktu kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu, Akang Teteh semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada SPS dan hari ini Bapak PLT Dekan, Prof. Vidya, kemudian Bapak Ibu Wakil Dekan, Bu Ira, kemudian juga dalam hal ini kemarin undangannya diwakili oleh Kaprodi dari Biotek, itu Prof. Seno. Terima kasih atas kesempatan dan undangannya hari ini. Kebetulan saya di sini adalah alumni dari Prodi Biotek, yang mana mungkin Akang Teteh dan teman-teman di sini banyaknya dari Biotek. Salam kenal dan sebelumnya juga saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung menjadi mahasiswa pascasarjana Unpad yang di Bandung ya Bapak Ibu, beneran di Bandung kalau sekarang. Kalau kemarin-kemarin mungkin dengarnya ada jokes mahasiswa Unpad tuh di mana Jatinangor katanya bukan di Bandung. Kalau sekarang kita di Unpadnya betulan di Bandung gitu. Nah, kemarin Prof. Seno khusus meminta saya, sebetulnya saya juga bingung ya, apa yang bisa saya sharing gitu dengan Bapak Ibu dan teman-teman semua, karena kemarin Prof. Seno mintanya sharing pengalaman saja katanya gitu, karena apa eh, pengalaman saya selama studi di dokter bioteknologi. Seperti yang tadi sudah Ibu Salma paparkan, dari MC saya produk Unpad Bapak Ibu dari S1 sampai S3. Cuman memang switch bidang, nggak switch ya, melanjutkan bidangnya gitu. Jadi dulu S1 S2-nya itu adalah di Fisika Unpad. Kemudian karena penelitiannya ini adalah di bidang kesehatan, jadi memilih program yang menunjang untuk penelitian saya. Itulah kenapa nggak nyari fisika lagi, tapi melanjutkannya adalah ke bioteknologi. Nah, hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya, kesan pesan dan perjalanan selama menjadi studi di Biotek Sekolah Pasca Sarjana. Temanya mungkin ini kalau tadi dari Pak Uun sudah menjelaskan mengenai mimpi dan teknologi, kalau sekarang saya lebih ke praktek mungkin ya, apa saja yang kemarin yang sudah saya lalui sama di S3 ini. Halo, sebelumnya sekali lagi perkenalkan, saya Diba, baru saja terbebas dari dunia perkuliahan di bulan Februari lalu, teman-teman semua. Kemarin Alhamdulillah menyelesaikan studi doktoralnya tepat waktu 6 semester. Dengan untuk studi S3-nya itu adalah 11 publikasi untuk internasional dan satu nasional. Kemudian 2 penghargaan di seminar internasional dan 2 kali mengikuti program internasional exchange program atau pertukaran pelajar. Bagaimana ceritanya? Jadi seperti ini. Jadi kemarin, alhamdulillah di bulan Februari itu saya berhasil mempertahankan disertasi saya dan lulus program doktor dengan sidang promosi doktornya di bulan Februari 2025. Kalau Akang Teteh, Bapak Ibu penasaran apa bagaimana suasana sidangnya bisa dilihat di fotonya ya. Jadi nanti itu tempatnya di lantai 3 seperti yang tadi Bu Ira sampaikan. Suasana sidangnya seperti itu. Kemudian bonusnya, alhamdulillah ternyata setelah 3 kali saya kuliah di Unpad, kemarin saat wisuda itu, menjelang wisuda, Prof. Seno itu mendaftarkan saya untuk menjadi wisudawan terbaik kemarin di Universitas Pajajaran. Dan alhamdulillahnya ternyata untuk gelombang kemarin, gelombang yang saya ikuti wisudanya, gelombang 3, berhasil didapatkan untuk best graduation atau wisudawan terbaik
di Universitas Pajajaran seperti itu. Nah, semua ini sebetulnya dimulai pada saat awalnya di tahun 2022 setelah saya lulus S2 dan masih tertarik dengan penelitian. Jadi saya menghubungi kembali supervisor saya waktu S2, Prof saya pengen lanjut gitu. Saya pengen lanjut penelitian tapi jadi waktu S2 itu saya karena ini bidangnya juga saya di fisika material tapi penelitiannya ke kesehatan, jadi saya ingin eksplor lebih lanjut yang mana eh, yang saya sadari adalah penelitiannya ini multidisiplin sekali. Jadi itulah mengapa biotek menjadi pilihan. Case-nya untuk saya mungkin teman-teman dari dari departemen lain mungkin berbeda ya. Ada Bapak Ibu Akang Teteh, ada yang sudah bekerja, ada yang punya kesibukan lain. Kalau saya memang full time student kemarin. Jadi kenapa juga memilih menjadi full time student? Karena di penelitian saya ini saya mengembangkan strategi untuk memproduksi bahan yang mana dirancang khusus untuk material kesehatan. Jadi pekerjaannya itu banyak dan biasanya itu kalau nge-lab, kalau kita bikin bahan itu bisa dari pagi sampai malam hari dan untuk satu sampel itu bisa 3-4 hari. Itulah mengapa saya pilih jadi full time student saja. Tapi alhamdulillahnya menjadi full time student pun itu tidak tidak juga menutup kemungkinan untuk kita bisa explore banyak dan koneksi yang juga sama seperti teman-teman mungkin yang sudah punya pengalaman lebih jauh saat kita bekerja saat setelah bekerja. Nah, eh, selama studi S3 ini banyak banget yang nanya kalau apalagi kalau sama dosen gitu ya bertemu dosen atau misalkan ketemu sama relasi gitu di jalan atau kenalan gitu. Lagi S3 ya apa yang dilakuin katanya selama S3 katanya gitu. Tapi nggak pernah ada yang nanya apa yang S3 itu lakukan sama saya gitu. Sebetulnya ini pahit-pahitnya dulu ya. Kita ceritakan pahit-pahitnya. Kalau Bapak Ibu teman-teman suka search di IG itu banyak biasanya lucu-lucuan tentang S3 gitu ya, tentang mau S2 S3 juga. Banyak yang bilang katanya ada beberapa yang bilang aku nggak mau kerja katanya, nggak mau jadi korporat jam 9 pulang jam 5 katanya. Jadi mau jadi mahasiswa aja katanya gitu. Padahal ternyata jadi mahasiswa mau master mau student tuh bisa jam kerjanya 24 jam gitu ya, nggak cuman 9 sampai jam 5. Terus juga ada side efeknya dari sekolah ini ternyata bukan hanya migrain yang sakit kepalanya di depan atau hipertensi sakit kepalanya di belakang gitu ya. Kalau stres kan katanya sakit kepalanya itu melingkar itu karena stres. Tapi kalau master itu sakit kepalanya satu kepala sakit katanya gitu. Kalau PhD sebadan-badan Bapak Ibu sakitnya biasanya seperti itu. Dan ternyata memang yang dilalui seperti itu. Tapi ini bisa kita akali dan alhamdulillah ternyata survive untuk studi S2, S3 di Unpad ini. Jadi yang akan saya ceritakan mungkin ada beberapa di sini teman-teman yang juga baru masuk ke S2 dan belum belum ada bayangan gitu ya. Perbedaan S1 dan S2 kenapa bisa S2 tuh sakit kepalanya begitunya gitu, S3 sampai sebadan-badan. Seperti yang kita tahu kalau semakin naik tingkat itu kan berarti semakin banyak tantangannya. Kalau S1 mungkin dulu memang penelitian atau studinya itu adalah berdasarkan supervisor. Kebanyakan seperti itu ya. Ada yang mengajukan judul sendiri untuk penelitian, ada juga yang memang didirect langsung oleh supervisornya harus seperti apa. Tapi untuk S2 dan S3 ini dari hari pertama kita sudah dituntut untuk mandiri. Di S2 itu nanti seperti yang juga oleh dosen-dosen tadi sudah sampaikan, di S2 sudah diharuskan untuk mempunyai paper atau publikasi.
Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan akademik lainnya yang bisa dan harus diikuti itu seperti seminar, workshop, dan lain-lain. Di S3 sendiri biasanya kalau misalkan di penelitiannya itu adalah grup ya berbasis grup, S3 ini bukan cuma punya beban penelitian tapi juga punya beban sebagai tim leader di penelitiannya untuk S2 dan S1. Nah, selama saya studi S3 ini, jadi kemarin saya merenungkan apa saja sih yang mungkin penting gitu ya selama studi kemarin S3 sehingga saya bisa survive. Yang pertama tentu saja bangun dan desain support system kita sendiri. Bentuk dan caranya mungkin beda-beda karena setiap orang itu kan kebutuhannya berbeda. Case-nya berbeda untuk yang penelitian atau untuk yang memang sudah bekerja dan belum bekerja. Kemudian kebiasaannya beda-beda. Mungkin ada yang jamnya seperti saya, jam aktif kepalanya jam 9 ke atas malam gitu. Biasanya bekerjanya jam 9 malam ke atas gitu. Kalau misalkan jam kerja siang itu ya untuk penelitian gitu, tapi untuk berpikir biasanya malam-malam gitu. Ada yang seperti itu bisa dilanjutkan tapi tidak sampai apa tidak memperhatikan kesehatan gitu ya Bapak Ibu karena kesehatan juga itu penting untuk studi ya untuk kita sebagai student. Jadi yang harus dicari dan ditentukan adalah apa yang bekerja untuk kita gitu. Kalau misalkan memang cocoknya di jam seperti itu, maka kita tentukan jam kerja kita adalah jam 9 sampai jam 12 malam. Misalkan itu untuk mengerjakan paper, laporan, dan sebagainya. Yang paling penting adalah seperti yang tadi juga sudah disampaikan adalah time management dan disiplin. Disiplinnya itu bukan harus kayak eh, minimal targetnya adalah ada yang suka bilang minimal target kalau pengen publikasi banyak itu satu hari harus berapa ribu kata gitu minimal yang sudah dibuat untuk menyicil laporan atau paper. Tapi yang saya temukan ternyata enggak, kalau di case saya yang bekerja di saya tidak harus seperti itu, tapi yang penting sedikit-sedikit kita yang penting sedikit-sedikit tapi berkelanjutan seperti itu. Nah, poin yang penting yang pertama adalah promotor. Kalau di S3 mungkin juga sama ya, S3 itu biasanya kita memang sudah menghubungi promotor atau sudah punya promotor dulu dari awal semester. Nah, kalau S2 mungkin ada juga yang baru masuk S2 baru berjalan mencari promotor. Nah, itu promotor itu ternyata sangat-sangat berperan penting di kehidupan studi kita bukan hanya sebagai advisor untuk penelitian atau perkuliahan, tapi nanti akan saya ceritakan apa peran promotor saya di kehidupan saya ini. Kemudian yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah kolaborasi. Ini adalah foto sidang kemarin, promotor saya yang paling kanan itu adalah supervisor saya dari S1 kebetulan Prof. Krisdiana namanya. Kemudian Ibu Fitrilawati juga promotor saya sejak S2 dan kemudian Prof. Arif itu promotor saya dari awal baru sejak S3. Nah, promotor ini menurut saya adalah support system salah satu yang terpenting karena promotor itu menentukan dari progres mahasiswanya. Promotor ini bisa juga jadi jalan kita yang menentukan jalan kita mau seperti apa studi master atau PhD ini. Kenapa? Karena yang pertama, promotor itu selain juga memberikan pengarahan untuk penelitian, tapi banyak juga teman-teman, termasuk saya juga, yang penelitiannya itu disupport dengan funding oleh promotor. Kemudian dari promotor juga kita bisa memperluas koneksi dan kolaborasi dari kolaborator-kolaboratornya promotor itu sendiri dan juga pengalaman dan karir. Jadi kalau dari saya
sarannya adalah dari awal semenjak kita masuk itu kita harus bangun hubungan yang baik dengan promotor. Itu yang pertama, promotornya juga buka, kalau S1 kan bisa satu dua orang ya, kalau S3 kan ada tiga orang. Nah itu eh, saran dari satu dan yang lainnya itu akan sangat membangun dan em, sangat menunjang sekali untuk studinya. Jadi jangan sampai lepas kontak, apalagi hilang-hilangan biasanya kalau dosen-dosen biasa cerita, karena itu sangat-sangat berpengaruh ke progres kita nantinya. Dari promotor saya ini, saya dapat yang pertama adalah scholarship. Jadi Bapak Ibu mungkin juga tahu kalau di luar itu kan ada scholarship LPDP dan sebagainya. Dan di Unpad sendiri juga itu Unpad punya internal scholarshipnya seperti BUPP untuk yang S2, S3, kemudian doktoral dan sebagainya. Dan promotornya itu sendiri juga banyak juga yang memang memberikan scholarship secara langsung dari dana penelitiannya. Dan itulah yang saya dapatkan dari promotor saya sejak S2 dan S3. Jadi S2 dan S3 saya alhamdulillahnya itu beasiswa dari promotor, juga penelitiannya itu full ditanggung oleh penelitian dari promotor. Nah, kemudian dari promotor ini saya juga dapat kolaborasi. Kolaborasinya itu juga baik nasional dan internasional, karena penelitian seperti Bapak Ibu tahu sangat membutuhkan kolaborator, terlebih di Indonesia ya, apalagi di Indonesia sainsnya masih pengembangannya masih perlu upaya lebih lanjut, terutama alat-alat untuk karakterisasi dan lainnya. Kemudian dari promotor juga saya dapat pengalaman experience seperti teaching assistant, karena juga kalau tidak salah masuk SKS juga untuk teaching assistant itu bisa diklaim di S3. Dan juga dari kolaborasi promotor eh, kemarin direkomendasikan untuk mengikuti exchange program. Nah, berikut adalah foto-foto kegiatannya. Jadi dari studi S3 ini ada dua international conference yang saya ikuti. Alhamdulillahnya mendapatkan best presenter yang pertama dan yang kedua adalah second favorite winner untuk poster. Kemudian juga dari promotor juga aktif mendorong saya untuk mengikuti workshop-workshop dan juga ada summer course juga yang saya ikuti. Yang satu di Unpad dan yang satu lagi adalah di Riken Jepang. Eh, yang pertama adalah exchange program ya, itu namanya Sakura Science Exchange Program. Jadi pentingnya kolaborator atau memilih promotor yang punya kolaborator luas itu adalah juga bisa mengkoneksikan kita dengan orang-orang tersebut. Eh, di exchange program pertama ini hostnya adalah supervisor promotor saya waktu di Jepang. Jadi beliau masih masih berhubungan baik setelah sekian lama dan beliau ini punya posisi di Riken. Riken itu seperti BRIN kalau di Indonesia dan di Universitas Hokkaido. Kemudian kami menjalin kerjasama untuk melakukan exchange program yang didanai oleh kementerian dari Jepangnya. Kemudian berlanjutlah dari Sakura Science Exchange Program ini, promotor saya yang di tengah ini, supervisor saya yang pakai topi hitam, itu juga kan di Jepangnya punya banyak kolaborator. Nah, dari beliau saat exchange program ini, saya juga berkesempatan untuk mengikuti International Program Associate di tahun depannya. Eh, jadi waktu itu ceritanya adalah saya ke Jepang karena mau melakukan karakterisasi bahan NMR yang mana di Indonesia itu cuman ada tiga katanya ya. Satu di BRIN, dua lagi di daerah mana, tapi antriannya itu bisa sampai berbulan-bulan dan untuk satu sampelnya itu berjuta-juta. Waktu exchange program ini ternyata di tempat beliau itu di satu gedung ada lima.
alatnya. Jadi kita bisa bebas gitu ya di sana dan apa biayanya juga costnya itu sangat murah. Jadi dengan dengan kita ke sana pun pakai exchange program yang fully funded, tidak bayar, ditambah lagi penelitiannya nggak bayar, itu sangat-sangat membantu saya yang kalau misalkan nggak ikut program ini, kayaknya penelitian saya mandek gitu, nggak maju-maju gitu kalau di sains tuh ya. Nah, ternyata di Sakura Science Exchange program yang kemarin itu 3 minggu, setelah diskusi dan cerita-cerita dengan supervisor ini, beliau bilang lah kalau mau misalkan lanjut, ada nih program katanya di lab beliau namanya dirikan, namanya International Program Associate, ada yang short term dan long term. Dan waktu itu kebetulan sekali sedang buka waktu saya di sana baru waktu ngobrol itu waktu baru tahu ini kayaknya kalau misalkan kamu pulang ke Indonesia nggak bisa maju lagi gitu penelitiannya. Jadi gimana kalau balik lagi ke sini kemudian ikut program ini. Nah, International Program Associate yang ini itu kemarin jangka waktunya adalah 6 bulan. Jadi alhamdulillah bisa dipuas-puasin gitu kemarin penelitiannya di sana. Nah, dari supervisor ini juga beliau punya kolaborator yang juga mahasiswanya beliau dulu sudah jadi apa dosen tetap di universitas di sana di Sofia University. Jadi kami juga dikenalkan dan akhirnya menjalin kolaborasi sampai sekarang. Yang di bawah ini adalah Prof. Yayusuke Ishii dari SIT Jepang. Kami melakukan kolaborasi penelitian sampai sekarang dan yang terbaru ini adalah dengan Malaysia. Malaysia pun ini ternyata adalah mahasiswanya beliau juga gitu di Jepang kemarin. Jadi kolaborasi itu sangat penting, apalagi kalau kita punya promotor yang memang kolaborasinya luas gitu ya. Itu bisa sangat membantu menunjang percepatan untuk penelitian kita di studi S2 dan S3. Nah, bagaimana dengan penelitiannya? Seperti yang tadi saya sudah bilang, kalau mulai studi pasca sarjana itu berarti siap mandiri sejak hari pertama. Di studi S2 dan S3, mungkin teman-teman nanti Bapak Ibu Akang Teteh penelitiannya setelah diskusi dengan promotor itu biasanya ada yang memang secara awal sudah di planning ini garis besarnya seperti apa didiskusikan. Ada juga yang topiknya seperti ini silahkan dipelajari gitu, di apa, dieksplor. Nah, untuk penelitian-penelitian apalagi yang di bidang sains gitu ya, mempertanyakan banyak hal itu sangat membantu kita untuk menjadi lebih baik. Eh, Utamanya adalah apalagi yang penelitiannya itu adalah multidisiplin gitu ya. Multidisiplin di sini kan kita bukan bukan di bidang tersebut seperti saya di bidang material, kemudian ternyata penelitiannya di bidang kesehatan. Jadi banyak hal istilah-istilah biologi dan sebagainya yang saya pelajari dari awal gitu. Kemudian untuk menyusun penelitian itu tidak perlu plan yang perfect. Yang penting adalah mulai. Biasanya yang bikin mandek itu adalah "Oh, kita tuh pengen kayak gini, pengen kayak gini, pengen kayak gini sampai tujuannya tuh bagus gitu, perfect. Sementara banyak cara yang simple yang bisa dilakukan dari awal eh, untuk mempercepat dan untuk membuat penelitiannya itu maju gitu, nggak stuck di situ-situ aja. Ada kalanya juga nanti di penelitian di selama studi itu kita nggak dapat result apa-apa. Kita dapat malah datanya yang bad data, yang nggak bisa dipakai. Nggak apa-apa, itu adalah bagian dari proses. Kuncinya adalah tetap lakuin, cari kesalahannya dan kita improve. Seperti yang tadi saya sebutkan, yang penting sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Nanti juga akan selesai gitu pada waktunya. Selanjutnya untuk research journey di penelitian tadi seperti yang saya sebutkan di awal,
ada beberapa kegiatan juga yang sudah dilakukan selain presentasi dan poster, yaitu juga membuat paper. Tadi juga oleh Bu Ira dan Bapak Ibu dosen sudah ditekankan ya kalau S2 dan S3 itu publikasinya sangat penting. Nah, ini di case saya, pembimbing saya atau supervisor saya itu, kami dari awal mengajukan funding ke Dikti, yang mana dari hibah Dikti itu output tanggung jawabnya adalah kita harus publikasi satu paper per tahun di tahun itu gitu di akhir tahun. Jadi mau tidak mau di penelitian tahun pertama itu saya sudah harus apply minimal submit gitu satu paper. Tapi karena di tahun pertama itu biasanya belum punya data, jadi apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah yang pertama, setelah merencanakan rencana dan targetnya, kita diskusikan dengan promotor penelitiannya mau seperti apa, kemudian targetnya seperti apa. Yang pertama adalah biasanya kita buat papernya itu bentuknya SLR atau Systematic Literature Review. SLR ini eh, menurut pengalaman saya sangat membantu untuk mempelajari secara general penelitian yang akan kita lakukan. Dan dari SLR ini juga lumayan ya Bu, satu paper gitu untuk di tahun pertama SLR itu bisa kita klaim untuk apa di SKS atau bisa diklaim di akhir juga, tapi ini bisa menambah paper kita bukan hanya original papernya. Nah, buat SLR ini sendiri juga itu biasanya dibantu oleh tim dosen. Biasanya kalau dulu saya sama Budina, jadi ada kelas memang khusus yang tutorial untuk apa publikasi membahas mengenai bagaimana cara penulisan paper, pemilihan jurnal dan sebagainya itu difasilitasi alhamdulillah oleh SPS. Jadi nanti Bapak dan Ibu Akang Teteh silahkan diikuti karena sangat bermanfaat. Terutama juga suka ada apa pembicara-pembicaranya dari eh, dosen kita ataupun dari luar, undangan dari luar yang ngasih tips and trick gimana cara milih jurnal atau tools-toolsnya yang dipakai itu yang seperti apa yang bisa mengupgrade paper kita supaya diterima gitu, nggak di-reject. Selanjutnya setelah kita mulai kita lanjutkan dengan ikuti aja alurnya gitu. Yang eh, tadi sudah disebutkan, ada beberapa kegiatan yang sudah bisa diikuti selama S3 atau S2 seperti seminar. Di seminar juga itu kita bukan hanya mengikuti seminar presentasi dan selesai, tapi juga bisa membangun koneksi dengan peneliti-peneliti lain. Kemudian juga bisa upgrade pengetahuan dengan workshop. Karena tadi juga udah disebutkan kalau AI sekarang kan pertumbuhannya pesat. Banyak tools-tools yang dulu belum ada zaman saya S2 atau S3 awal-awal itu ChatGPT belum rame gitu, Gemini belum rame. Sekarang sudah banyak AI-AI yang bisa membantu untuk publikasi, untuk bikin paper, untuk cari ide dan apa penulisannya seperti apa itu bisa teman-teman Akang Teteh ikuti dengan mengupdate pengetahuannya mengikuti workshop. Kemudian dari penelitian tadi, kan kita sudah punya gambaran umum apa yang akan kita lakukan. Kita bisa lakukan namanya mapping data. Itulah yang saya lakukan. Kenapa bisa dalam 3 tahun itu ada 11 publikasi. Jadi dari generalnya itu kan saya mau buat bahan untuk aplikasi kesehatan polimer untuk aplikasi kesehatan. Nah, di tahapannya itu ada yang pertama adalah mencari bahannya apa, kemudian metodenya seperti apa. Yang ketiga sifatnya bagaimana, dan yang keempat performanya seperti apa. Jadi itu dikelompokkan dari satu tahapan, misalkan dari pemilihan bahan dan metodenya saja, itu kita bisa minimal satu paper bisa kita buat. Nah, itu bisa jadi tips untuk Bapak Ibu tidak usah menunggu papernya sampai datanya sampai perfect gitu ya, sampai ini udah goalsnya. Ini sebetulnya kalau penelitian saya kan nih bahannya baru mau dibikin, tapi goalsnya adalah diaplikasikan. Nunggu diaplikasikan ke kesehatan itu kan butuh bertahun-tahun gitu ya, apalagi uji-uji klinis dan uji lainnya.
Nah, dengan mapping data ini Bapak Ibu bisa membagi pekerjaan-pekerjaannya dan bisa dipublikasikan ke paper-paper tertentu sesuai dengan datanya. Tinggal pinter-pinter cari jurnalnya aja. Jurnal ini misalkan cocok untuk data kita cocok untuk jurnal yang Q3 misalkan karena masih sederhana. Atau sudah ada eh, yang lebih kompleks pembahasan dan karakterisasinya bisa dengan Q2 atau dilanjutkan dengan Q1. Itu yang kemarin saya lakukan. Dan yang paling penting adalah jangan lupa satu lagi yang saya ingatkan adalah ketika kita mau publikasi dan melanjutkan penelitian, jangan lupa diskusi dengan tim promotor. Itu juga penting. Karena banyak juga tahapan-tahapan di mana kita stuck gitu ya, ada stuck ini data bisa mau diapain, mau dipakai atau tidak, terus datanya ternyata jelek atau menurut kita itu nggak ada isinya gitu datanya. Tapi ternyata setelah diskusi dengan promotor, banyak insight-insight yang karena kalau kita masih terbatas ilmunya dari promotor itu bisa jadi luas gitu pandangannya yang ini bisa digali apalagi, next step-nya apalagi. Itulah yang saya lakukan kemarin selama S3. Jadi alhamdulillah promotornya juga selalu gercep ya, alhamdulillahnya gampang gampang di reach out. Jadi untuk publikasinya itu sendiri kemarin tidak hanya satu per tahun, tapi dapat 11 dalam 3 tahun gitu. Nah, untuk penelitiannya itu sendiri di Unpad ini sudah banyak fasilitas yang sangat menunjang. Untuk pembuatan paper atau mau nyari jurnal-jurnal itu bisa di Paus Unpad, itu ada e-jurnal yang Unpadnya berlangganan. Tinggal dibuka di situ, nanti banyak jurnal-jurnal yang Unpad berlangganan, jadi kita juga bisa download paper-paper dari jurnal tersebut. Kemudian Unpad juga selain SPS yang tentu suka sering sekali mengadakan workshop untuk penelitian, Unpad juga suka mengadakan workshop-workshop untuk publikasi. Salah satunya dari Kandaga, Kandaga dari Perpustakaan Unpad, itu bisa diikuti juga oleh Bapak Ibu. Jadi kita manfaatkan semua tools yang ada nih di Unpad. Karena alhamdulillahnya di Unpad ini publikasi itu full dibayarkan oleh pihak Unpad. Jadi kalau kita misalkan mau kalau publikasi kan memang ada yang berbayar dan ada yang tidak ya. Tapi kebanyakan kan kita memilih untuk open access supaya bisa diakses lebih banyak orang dan itu biasanya makin tinggi kuartilnya itu makin mahal gitu puluhan juta. Saya sendiri kalau bayar sendiri ya nggak sanggup gitu ya 11 jurnal bayar sendiri. Tapi dengan fasilitas dari Unpad yang mengadakan fully funded untuk open access itu sangat-sangat bisa menunjang penelitian kita untuk menaikkan H-index, kemudian publikasinya juga bisa open access. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Silakan dilihat saja itu ada ketentuannya di webnya DRPM Unpad. DRPM Unpad nanti dicari di apa funding untuk APC. APC jurnal nanti tinggal dilihat ketentuan-ketentuannya karena biasanya sudah ada jurnal-jurnal yang Unpad berlangganan langsung atau memang sistemnya nanti reimburse. Itu untuk bagian publikasi. Nah, di bagian publikasi juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita mempelajari atau menguasai research tools-nya. Research tools ini juga bisa jadi selingan untuk kita apa kalau kita bosan gitu dengan penelitian, kita ngotak-atik untuk research tools itu bisa sangat apa jadi refreshing gitu ya, selain juga menunjang penelitian. Yang paling penting menurut saya di sini baru 4 sih sebetulnya. Yang pertama itu untuk reference manager. Kalau dulu mungkin kita ngumpul-ngumpulin paper biasa gitu ya manual, tapi sekarang udah ada reference manager yang automatically datanya di save dan kita bisa meng-highlight datanya di situ apa-apa kita bisa resume langsung gitu di situ dan berbayar. Kalau saya sendiri pakainya yang Zotero. Karena di Zotero itu buat saya lebih memudahkan untuk nanti mengelompokkan paper-paper ketika mau buat SLR gitu.
untuk Zotero. Mendeley juga itu gratis, bisa dipakai juga. Ada juga EndNote, itu silakan dicoba sesuai dengan seleranya masing-masing. Kemudian yang kedua akses jurnal tadi sudah disampaikan, Unpad punya free akses jurnal. Yang ketiga adalah untuk visual tampilan data. Untuk tampilan data itu sendiri mungkin disesuaikan ya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau saya memang banyaknya membuat grafik penelitian gitu, grafik batang, ada grafik garis gitu. Nah biasanya pakainya Origin, Smart for Win atau GNU Plot namanya. Untuk yang free sendiri itu memang sangat sederhana softwarenya, bisa di-download oleh rekan-rekan semua, namanya Small for Win. Itu aplikasi visualisasi grafik yang free. Kemudian untuk bikin paper atau misalkan poster dan juga misalkan presentasi itu kan kita juga perlu untuk ilustrasi. Selain PPT Canva ada juga via online web-webnya yang bisa diakses free. Itu namanya ada Cemix, cemix.org. Itu nanti ada banyak icon-icon, kemudian ilustrasi-ilustrasi untuk penelitian, khususnya yang STEM. Dan yang keempatnya adalah BioRender. Itu juga free, tapi ada juga yang berbayar untuk part-part tertentu. Nah, perjalanan di paper saya, 11 paper itu, apakah semuanya mulus? Tentu saja tidak ya. Dari 11 paper itu, eh, perjalanannya panjang, ada juga yang ditolak. Ini mungkin kecil untuk yang di sini kurang terlihat, tapi saya sudah mengalami berpuluh-puluh rejected jurnal untuk paper saya. Karena cocok-cocokan juga ternyata ya yang saya pelajari untuk memasukkan jurnal itu. Yang kedua, selain di reject, ada juga yang jurnalnya tidak mengabari dalam waktu berbulan-bulan lamanya atau yang ternyata baru mengabari tapi minta ditransfer. Itulah bagian dari perjalanan untuk penelitian di bagian publikasi yang memang harus kita lewati. Jadi kalau misalkan nanti ditolak atau ada misalkan yang major review atau minor review tapi komentarnya pedes, biasanya ada aja di antara tiga. Satunya itu ada komentarnya tuh ini nggak ada novelty-nya misalkan gitu atau apa, itu ada reference seperti itu. Tenang aja, itu adalah hal yang biasa. Jadi selama kita bisa menjawab, lanjutkan aja. Nanti juga biasanya dari major bisa jadi minor, bahkan dari major juga kemarin ada saya paper satu dari major langsung ke dapat di accepted gitu. Nah, ini mungkin contoh apa yang saya lakukan. Jadi, paper-papernya itu saya masukkan ke Zotero. Seperti di sini bisa dilihat, di Zotero ini saya highlight bagian-bagian penting. Kemudian saya kelompokkan biasanya ini masuk bagian apa, paper apa, tentang apa. Nah, dari paper-paper yang saya dapat, kemudian saya buat resume dengan poin-poin pentingnya, misalkan tujuannya apa, metodenya apa, resultnya apa, kemudian conclusionnya apa, finding dari paper tersebut. Baru dari situ direncanakanlah ini mau buat paper tentang apa gitu. Jadi saya buat rencana judul-judulnya, biasanya beberapa judul setelah dapat paper-papernya. Kalau SLR kan kita mencari mencari satu general, nanti dapat berapa ribu dan ratus paper, nanti kita filter, baru kita cari jalan ceritanya, dan baru kita tentukan ini judulnya apa. Selain itu tadi contoh dari SLR, saya juga melis daftar jurnal tujuan untuk topik penelitian saya. Jadi saya pilih publisher-publisher yang memang Unpad sudah berlangganan, yang sudah kerjasama seperti Elsevier, kemudian Springer dan sebagainya, MDPI yang masih bekerja sama. Kemudian saya list nama jurnal, kemudian jurnal ranknya untuk memilih nanti berdasarkan kebutuhan, topiknya apa di jurnal tersebut, dan yang paling penting juga di notes juga waktu waktu jurnalnya memberikan first decision
untuk kita melihat memprediksi ini papernya bisa publisnya kapan gitu kalau diterima. Karena ada juga jurnal yang Elsevier kalau berdasarkan pengalaman saya itu ada beberapa jurnal yang memang waktu tunggunya atau waktu reviewnya itu sangat lama. Sementara kan kalau kita studi ada S2 ada yang 1,5 tahun, ada yang 2 tahun, kan kita juga harus kejar-kejaran dengan waktu publikasinya ya untuk diklaim SKS-nya. Jadi itu juga bisa jadi tips untuk mencari jurnalnya untuk Bapak Ibu nanti memilih jurnal apa yang akan dituju untuk penelitiannya. Yang terakhir sebelum penutup, saran dari saya, timeline kita itu kita yang tentukan dan bukan balapan ya. Bukan balapan dengan teman sejawat, teman satu angkatan atau siapapun. Jadi tentukan timeline kita sendiri dan kita kerjakan timeline kita berdasarkan target kita semaksimal mungkin. Kemarin saya punya target eh, pengen lulus atau dapat gelar doktor itu sebelum umur 30. Tapi alhamdulillah realitanya lulus di umur 28 tahun. Tapi ini berlaku untuk saya ya, teman-teman, rekan-rekan. Karena kalau saya memang full time student gitu dari kemarin, dari S1 sampai S3. Karena kalau kalau saya di case saya mau puas-puasin dulu nih kuliah gitu, mau puas-puasin dulu capek jadi mahasiswa, barulah setelah itu pusing-pusingan dengan dunia bekerja gitu. Nah, ini timeline saya tidak berlaku untuk Bapak Ibu, Akang Teteh semua. Kalau ada yang mirip ya mangga begitu. Sama-sama kita capai, kita usahakan untuk mencapai timeline kita masing-masing gitu. Nah, terakhir dari tips menurut saya dari studi pasca sarjana. Yang pertama yang perlu kita bangun adalah self management. Self managementnya itu bukan cuman intelijen aja, tapi emosional intelligence-nya juga. Kenapa? Karena S3 S2 S3 ini selain menguras tenaga, waktu, pikiran, emosional juga lumayan ternyata. Jadi harus apa pintar-pintar mengatur diri juga. Kemudian pilih environment yang memang bisa mensupport penelitian kita. Kadang kalau misalkan S2 dan S3 mungkin itu sudah tidak seperti S1 yang masih banyak temennya. Atau udah beda-beda gitu range usianya ya kalau S2 dan S3. Saya dulu S3 satu angkatan itu cuma 6 orang di biotek. Saya sendiri yang masih student, belum bekerja, full time student. Yang lainnya itu adalah dokter spesialis semua waktu itu, 5 orangnya. Jadi apa environmentnya itu juga berbeda-beda ya di setiap tahapan di S2 S3 nggak seperti S1. Pinter-pinternya kita aja membangun environment studi kita supaya nggak saling seret-seretan atau sikut-sikutan sama teman-temannya, tapi saling ngebangun satu sama lain gitu. Nah, itu juga pasti bisa kita capai kalau kita berusaha semaksimal mungkin. Jadi usahanya juga kita maksimalkan dan jangan lupa untuk berkolaborasi seluas-luasnya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Eh, Silahkan dimulai dan nikmati prosesnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kita pada hari ini. Dari kedua sisi tadi kita mendapat dua hal penting ya. Yang pertama tentang wawasan luas tentang bagaimana teknologi itu bisa menghubungkan mimpi dan juga pelajaran nyata nih dari pengalaman seorang akademisi gitu ya dalam menempuh pendidikan tingginya. Nah, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Uun tadi dan juga kepada Ibu Dr. Diba yang telah berbagi inspirasi dan pengalaman berharganya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa baru yang telah hadir dan berpartisipasi dengan antusias. Akhir kata, saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam memandu acara ini. Untuk selanjutnya mungkin kita akan foto bersama dulu dan selanjutnya ada sosialisasi masing-masing program studi. Namun sebelum itu saya serahkan kembali kepada Ibu Eneng selaku MC. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Sama. Berikan apresiasi untuk narasumber kita dan juga moderator yang hari ini luar biasa. Ah, baik, sebelum kita ke sosialisasi prodi, kita akan foto bersama terlebih dahulu mungkin. Bapak Ibu boleh nanti Akang Teh mungkin merapat ke sebelah sini ya. Silakan. Mohon berdiri Bu Diba, silakan. Boleh merapat di area sebelah sini. Silakan Bu Epi boleh bergabung di sebelah sana. Ini boleh berbaris mungkin silakan agak bisa dua ini. Silakan. Untuk dua ini enggak? Foto kelas ya nanti. Prof sini Prof. Silakan untuk yang Jilid 1. untuk yang berada di Zoom boleh membuka kameranya, kita akan berfoto bersama. Silakan. Ya. Baik. 1, 2, Kita nungguin apa? Kita udah. terima kasih. Boleh nanti baik, untuk selanjutnya silakan untuk Akang Teteh untuk masuk ke breakout room sesuai prodi masing-masing. Silakan untuk mengikuti sosialisasi dari para kaprodi masing-masing. Silakan.